Seluruh partai politik pengusung Pak Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut dan juga mendukung kebijakan Pak Jokowi misalnya di dalam pemindahan ibu kota negara. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Terlalu jauh. Nasdem kan partai yang mengusung Pak Jokowi. Nasdem masih setia dalam barisan Pak Jokowi. Artinya kan di dalam pidato deklarasi Pak Anies mengatakan continuity and change. Spirit apa yang menjadi legacy Pak Jokowi, apa yang menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, tentu itu harus kita lanjutkan. Kita punya tanggung jawab sebagai partai politik pengusung Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau, dan komitmen itulah yang seharusnya menjadi bagian dari etika politik yang dibangun. Ya memang di dunia politik sindir-menyindir itu kita anggap wajar aja. Cuma kita harus kembali kepada substansi, kembali kepada makna yang sesungguhnya. Nasdem saya kira selama mendukung Jokowi tidak pernah aneh-aneh, dan komitmen pembelaan juga sangat berarti, sangat bermakna, sangat proporsional, bahkan lebih dari itu. Ya karena kalau ditawarkan kepada masyarakat dan kemudian diingatkan soal pidato Anies terkait pribumi gitu ya. Pertanyaan sekarang, apa iya kita mau dipimpin, negara ini mau dipimpin dengan orang yang non pribumi? Yang pendatang gitu. Kan enggak gitu kan. Nah, identitas ini kemudian sangat melekat dengan Anies. Nah, Nasdem itu kayaknya panik gitu ketika Hasto menyinggung soal penjajah, Belanda, asing. Itu kan kalau dikaitkan dengan Anies, itu kan sangat asing sekali gitu. Saling sindir PDIP dan Nasdem sudah dimulai setelah deklarasi Anies Baswedan. Pengamat karena Anies sosok yang menyambut PDIP Nasdem setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres jadi sorotan publik. Mengenai hal ini, pengamat politik Arief Nurul Imam menilai aksi saling sindir dua partai koalisi pemerintah Nasdem dan PDIP merupakan bentuk rivalitas politik. Bagi koalisi pemerintah termasuk PDIP Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan adalah sebuah keberanian. PDIP menyebut deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Menurut Arief, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024, apalagi telah terlihat kemungkinan akan berbeda dalam poros politik nanti. Usung Anies, Nasdem terancam di sisi Jokowi tapi untung di pemilu 2024. Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai pertaruhan partai yang masih duduk di kabinet Presiden Joko Widodo. Partai besutan Surya Paloh itu dinilai cepat mendeklarasikan capres, yakni 1 tahun sebelum pendaftaran pemilu 2024 resmi dibuka. Mereka pun menjadi satu dari dua partai politik yang sudah mendeklarasikan capres. Sebelumnya, ada Partai Gerindra yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi perbincangan karena posisi politik Nasdem di kabinet Jokowi. Mereka mendeklarasikan sosok yang diketahui berseberangan secara politik dengan Jokowi dan partai penguasa PDIP. Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menumbangkan pertahanan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada 2017. Kala itu, Ahok diusung Nasdem dan sejumlah parpol koalisi Jokowi. Keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres membuat sejumlah kader mengundurkan diri. Meskipun Nasdem mengklaim 3.000 kader bergabung usai Anies jadi capres resmi. Nasdem pun menjadi sasaran kritik PDIP rekan koalisi Nasdem di pemerintahan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partai yang sudah deklarasi capres mengganggu konsentrasi dalam pemulihan bangsa khususnya masalah perekonomian. Sementara itu, Jokowi belum merespons langkah Nasdem itu. Dia mengaku masih dalam kondisi berduka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang supporter sepak bola. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo menilai Nasdem sedang mempertaruhkan posisinya di kabinet
Jokowi. Menurutnya, Nasdem melakukan hal itu demi memperbaiki posisi pada pemilu 2024. Wasisto menilai Nasdem sadar betul keputusan mendukung Anies sangat beresiko. Namun, mereka rela mempertaruhkan posisi di kabinet agar bisa menjadi pemain utama pada pemilu berikutnya. Wasisto mengatakan langkah ini membuat Nasdem punya posisi lebih baik ketimbang Pilpres dari barisan Jokowi. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo juga menilai taktik Nasdem cukup baik. Menurutnya, kecil kemungkinan Nasdem didepak Jokowi setelah mengusung Anies. Kunto menilai langkah Nasdem pun tak menimbulkan efek negatif sama sekali. Dengan manuver ini, Nasdem justru berpotensi menang di pemilu 2024. Dia menyebut deklarasi ini membuat Nasdem akan dianggap publik sebagai pendukung utama Anies. Dengan begitu, mereka akan mendapat limpahan suara atau efek ekor jas pada pemilu 2024 dari para pendukung Anies kelak. Politisi Nasdem jika Anies Baswedan duet dengan Puan Maharani, Pilpres cukup satu putaran. Politisi Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ali mengatakan bukan hal mustahil jika nantinya Nasdem dan PDIP berkoalisi memajukan Anies Baswedan dan Puan Maharani. Menurutnya, jika ini terwujud maka basis massa PDIP yang menjadi kandang banteng dipastikan solid. Bahkan duet ini menurutnya akan mengantarkan Anies Baswedan menjadi mulus dan Pilpres 2024 akan satu putaran. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Anies Baswedan sulit menang di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Menurut Ali, tidak ada yang sulit untuk Anies Baswedan menang meski di daerah dengan basis pemilih terbesar PDIP. Diketahui sejauh ini hanya Nasdem satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ali, cara mudah Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 di Jawa Tengah yakni dengan menjadikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Pernyataan itu diutarakan Ali karena dirinya menyadari kalau Jawa Tengah memang satu-satunya basis pemilih PDIP terbesar. Akan tetapi jika memang Anies hanya sulit menang di Jawa Tengah, bukan berarti Gubernur DKI Jakarta itu bakal kalah di ajang Pilpres mendatang. Hanya saja, kalaupun Anies ingin sapu bersih di seluruh provinsi, maka caranya yakni dengan menjadikan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, perihal cawapres, Nasdem kata Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Nasdem bakal memberikan keleluasaan kepada orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta itu untuk melakukan safari politik sembari mencari sosok yang tepat untuk berduet dan kontestasi Pilpres nantinya. Akan tetapi jika memang di perjalanan PDIP ingin bergabung dan berkoalisi dengan Nasdem, Ali menyatakan membuat lebar-lebar pintu komunikasi itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini bakal kalah di daerah Jawa Tengah jika mau sebagai calon presiden di 2024. Sebab menurut Pacul, Jawa Tengah merupakan basis pemilih partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Pacul menuturkan pihaknya tak mempersoalkan keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies capres. Pacul juga menegaskan PDIP tak merasa ketar-ketir ketika Anies dideklarasikan jadi capres. Sementara itu, juru bicara PKS dan Pipin Sopan menyebut PKS mendorong agar terciptanya lebih dari 2 pasangan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pipin meyakini dengan lebih dari 2 pasangan calon presiden yang dihadirkan akan memberikan banyak pilihan dalam menentukan kandidat presiden. Dia menyebut banyaknya capres yang muncul ke publik akan menghindari keterbelahan. Lebih lanjut, Pipin menyebut PKS terus mengupayakan agar lebih dari 2 poros dalam pemilu nanti. Dia menyebut komunikasi PKS dengan partai-partai lain berjalan baik.